Shalom, selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. 6 hari, hanya itu waktu yang Anda miliki sebelum Minggu Paling Suci dalam seluruh kalender Kristen dimulai. Minggu Palma, minggu ini orang banyak akan melambaikan daun palma, gereja-gereja akan penuh dan sebagian besar umat Katolik akan masuk melalui pintu itu sepenuhnya tidak siap. Telanjang secara rohani, menjalani rutinitas sementara musuh mengamati, sabar dan tersenyum. Padre Pio mengatakannya dengan jelas. Ia tidak melunakkannya. Ia tidak membungkusnya dengan kebaikan untuk membuat kita merasa nyaman. Ia berkata, Pekan Suci bukanlah peringatan, ini adalah partisipasi. Engkau masuk ke dalamnya sebagai seorang prajurit, atau engkau masuk sebagai korban, dan sekarang sebagian besar dari kita adalah korban. Video ini adalah sebuah alarm, bukan undangan, karena ada 7 hal yang secara khusus diungkapkan oleh Padre Pio, diperingatkan, dan ia meminta agar anak-anak rohaninya menghindarinya selama Pekan Suci. 7 hal yang, jika Anda abaikan, menjadi pelanggaran berat terhadap sengsara Kristus itu sendiri. Bukan kesalahan kecil, bukan ketidaksempurnaan ringan, tetapi dosa berat yang dilakukan selama hari-hari paling suci, dalam setahun di kaki salib itu sendiri. Yang terakhir adalah yang paling berbahaya, dan itulah yang hampir tidak pernah dibicarakan. Jika Anda merasa jauh dari Tuhan, jika rosario mulai terasa mekanis, seperti Anda hanya menggerakkan butiran dengan jari sementara pikiran Anda berada di tempat lain sepenuhnya. Jika Anda tidak dapat mengingat kapan terakhir kali Anda benar-benar menangis di kaki salib, tuliskan sekarang di kolom komentar, Tuhan, bukalah hatiku pada pekan suci ini. Dengan menuliskan itu, Anda bukan hanya meninggalkan komentar. Anda sedang membuat deklarasi perang rohani melawan ketidakpedulian Anda sendiri. Dan surga mendengarnya. Tetaplah sampai akhir karena apa yang akan datang di menit-menit terakhir video ini, hal ketujuh, itu tidak hanya berlaku bagi yang lemah secara rohani. Itu berlaku terutama bagi yang tekun. Bagi mereka yang berpikir mereka sudah siap, Anda mungkin tidak siap seperti yang Anda kira. Untuk memahami mengapa peringatan ini memiliki bobot seperti itu, Anda harus memahami siapa sebenarnya Padre Pio. Bukan santo pada kartu doa, bukan biarawan tua lembut dengan sarung tangan tanpa jari, tetapi manusia yang nyata. Setiap Jumat pagi selama 50 tahun, Padre Pio berdarah, tangannya, kakinya, sisinya. Luka Kristus terbuka di dagingnya dan tidak menutup. Mereka tetap mentah, tetap menyakitkan, dan tetap nyata selama setengah abad. Para dokter memeriksanya dan tidak memiliki penjelasan. Darah itu memiliki aroma yang tidak biasa, seperti bunga segar yang dilaporkan orang dapat mencium dari seberang ruangan. Ia tidak meminta ini. Bahkan, ketika stigmata yang terlihat pertama kali muncul pada September 1918, ia berlutut dan menangis, memohon kepada Tuhan untuk menghilangkan luka yang terlihat itu, agar tidak seorang pun memandang dirinya daripada memandang Kristus. Tuhan mengabulkan sebagian dari doa itu, tetapi rasa sakitnya tidak pernah pergi. Selama Pekan Suci, Padre Pio kadang kehilangan kesadaran karena intensitasnya. Saudara-saudara biarawannya menemukannya tergeletak, pucat seperti kematian, hampir tidak bernapas. Ia menjalani sengsara itu dalam tubuhnya sendiri, bukan sebagai metafora, bukan sebagai latihan rohani, tetapi sebagai kenyataan fisik yang berdarah dan tak terbantahkan. Ketika Padre Pio memperingatkan tentang Pekan Suci, ia tidak mengutip buku teologi. Ia berbicara dari dalam luka itu. Ia tahu harganya. Ia tahu artinya.
dan ia tahu betapa mudahnya, betapa santainya, betapa cerobohnya kita menyia-nyiakannya. Ia pernah berkata kepada seorang anak rohaninya yang datang dengan gelisah tentang dosanya, "Musuh tidak takut pada orang Kristen yang pergi ke misa setahun sekali saat Paskah. Musuh takut pada orang Kristen yang berdarah bersama Kristus selama pekan suci dalam doa, dalam pengorbanan, dalam keheningan. Musuh tidak takut pada kehadiran Anda. Musuh takut pada perubahan Anda. Dan pekan suci ini yang dimulai dalam 6 hari, Anda memiliki pilihan, datang sebagai penonton atau datang sebagai prajurit." 7 peringatan dari Padre Pio ini adalah perbedaan antara keduanya. Hal pertama yang tidak boleh Anda lakukan selama pekan suci adalah mengabaikan pengakuan dosa. Bukan sebuah saran, bukan nasihat rohani bagi mereka yang sangat saleh. Ini adalah perintah langsung, berulang dan mendesak dari seorang pria yang menghabiskan hingga 18 jam sehari di dalam bilik pengakuan. 18 jam. Antreannya berlangsung berhari-hari. Orang-orang datang dari seluruh Eropa. Mereka tidur di jalan di luar gereja. Mereka menunggu berminggu-minggu hanya untuk mengaku dosa kepada Padre Pio. Dan ia menangis di sana, bukan karena dosa-dosanya mengejutkan. Ia telah mendengar semuanya. Ia menangis karena jiwa-jiwa datang begitu dekat dengan kebebasan dan masih ragu di pintu. Tangan mereka mencengkeram kayu, mulut kering, tidak mampu mengucapkan satu kalimat yang akan mengubah segalanya. Ia berkata, "Pengakuan dosa bukan untuk orang suci. Ini untuk mereka yang terluka." Jika Anda belum mengaku dosa sejak Natal, jika Anda telah mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda akan segera melakukannya, ini bukan waktunya untuk menunda. Trihari Suci, Misa Perjamuan, Malam Kamis Putih, Jumat Agung, hingga Malam Paskah. Ini bukan hari untuk wisata rohani. Ini adalah hari kematian dan kebangkitan. Dan Anda tidak dapat dibangkitkan jika Anda belum terlebih dahulu mati terhadap dosa Anda di dalam bilik pengakuan itu. Hal kedua yang tidak boleh Anda lakukan adalah meninggalkan rosario. Padre Pio menyebut rosario sebagai senjatanya. Bukan penghiburannya, bukan devosinya, tetapi senjatanya. Ia terlihat berdoa tanpa henti di antara misa, di antara pengakuan dosa, di tengah malam ketika rasa sakit di tangannya membuatnya tidak bisa tidur. Ia dilaporkan berdoa 30 hingga 40 rosario sehari. Jarinya selalu bergerak, selalu. Selama pekan suci, rosario bukan hanya doa. Ini adalah berjaga. Ini adalah pilihan Anda untuk berdiri bersama Bunda Maria di kaki salib daripada melarikan diri bersama para rasul ke dalam kegelapan. Jika rosario Anda telah menjadi rutinitas, butiran bergerak sementara pikiran Anda melayang ke makan malam, ke pekerjaan, ke hal-hal apapun, itu bukan doa. Itu adalah tampilan doa. Dan Padre Pio sangat tegas dalam hal ini. Rosario yang didoakan tanpa hati hanyalah kebisingan, dan kebisingan tidak menggerakkan surga. Minggu ini doakan peristiwa sedih dengan perlahan. Peristiwa sedih di mana Anda benar-benar melihat adegannya. Tempatkan diri Anda di Getsemani. Rasakan tanah yang dingin. Dengarkan para prajurit datang melalui pepohonan. Satu peristiwa yang didoakan dengan seluruh jiwa Anda lebih berharga daripada 100 yang didoakan secara otomatis. Hal ketiga yang tidak boleh Anda lakukan adalah memenuhi pekan suci dengan kebisingan duniawi. Ini akan menuntut sesuatu yang nyata dari Anda. Layar ponsel, menonton tanpa henti, obrolan grup, perdebatan di media sosial tentang hal-hal yang tidak akan berarti apapun dalam 10 tahun. Padre Pio hidup dalam keheningan yang radikal. Bukan karena keheningan itu mudah,
tetapi karena keheningan adalah satu-satunya tempat di mana Anda dapat mendengar apa yang sebenarnya Tuhan ingin katakan. Pikirkan apa yang Kristus lakukan selama Pekan Suci. Ia diam di hadapan Pilatus, diam ketika mereka mengejeknya, diam disalib selama berjam-jam, diam di dalam kubur, dan Anda tidak bisa bertahan 3 menit tanpa ponsel Anda. Itu bukan penghakiman, itu hanya jujur. Anda tidak dapat merenungkan Allah yang menderita jika Anda tidak pernah cukup diam untuk merenungkan apapun. Kurangi sesuatu minggu ini. Satu hal, bukan selamanya, hanya selama 7 hari. Dan beri keheningan kesempatan untuk menunjukkan kepada Anda apa yang selama ini disimpannya untuk Anda. Hal keempat yang tidak boleh Anda lakukan selama Pekan Suci adalah melewatkan puasa dan pantang. Jumat Agung adalah hari puasa karena suatu alasan. Gereja tidak sedang berlebihan. Ia meminta Anda untuk merasakan dalam tubuh Anda bayangan. Hanya bayangan dari apa yang Kristus rasakan di salib itu. Lapar itu kecil, haus itu kecil. Tetapi ketika perut Anda kosong pada Jumat Agung dan Anda merasakan nyeri tumpul itu, Anda memiliki sebuah pintu. Sebuah pintu kecil fisik menuju realitas apa yang terjadi di Kalvari. Pader Pio berpuasa dengan intensitas yang mengkhawatirkan kesehatannya. Pada titik tertentu dalam hidupnya, ia hampir tidak makan apapun dalam waktu yang lama, bertahan hidup dengan cara yang, menurut dokter, tidak dapat dijelaskan secara medis. Ia tidak melakukan ini untuk membuktikan kekuatan kehendaknya. Ia melakukannya karena tubuhnya adalah persembahannya. Penderitaan fisiknya dipersatukan dengan penderitaan fisik Kristus. Dan persatuan itu bukan kebetulan. Itu disengaja. Setiap hari, total. Anda tidak harus berpuasa seperti Padre Pio, tetapi Anda harus berpuasa seperti seorang Kristen. Jangan makan daging pada Jumat Agung. Berpuasalah pada Jumat Agung. Dan pertimbangkan untuk menambahkan sesuatu yang pribadi. Lewati kopi, lewati makanan penutup, lewati makanan yang Anda nantikan. Persembahkan itu. Jangan hanya menahannya. Katakan kata-kata ini, Tuhan, aku mempersatukan rasa lapar kecil ini dengan hausmu di salib. Itu mengubah biologi menjadi teologi. Hal kelima yang tidak boleh Anda lakukan selama Pekan Suci adalah membawa kepahitan ke dalam hari-hari itu. Ini terasa berbeda, karena kebanyakan dari Anda memiliki seseorang, sebuah nama, sebuah wajah, sesuatu yang dilakukan kepada Anda yang belum sepenuhnya Anda lepaskan. Dan Anda telah membuat semacam perdamaian dengan membawanya. Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa tidak apa-apa, bahwa Anda menghadapinya, bahwa Anda sudah cukup melanjutkan. Pekan Suci akan membongkar kebohongan itu. Padre Pio sangat tegas tentang hal ini. Ia pernah menolak memberikan absolusi kepada seorang pria yang datang untuk mengaku dosa. Bukan karena dosa pria itu terlalu besar, tetapi karena pria itu menolak untuk mengampuni seseorang yang telah menyakitinya. Pria itu terkejut. Ia berdebat. Padre Pio tidak tergoyahkan. Ia berkata, "Engkau meminta Kristus untuk mengampunimu, sementara engkau meludahi pengampunan yang untuk itu ia telah wafat untuk diberikan kepada saudaramu. Pergilah, ketika engkau siap untuk sungguh-sungguh dengan apa yang engkau doakan, datanglah kembali." Itu bukan cerita yang nyaman, tetapi lihatlah salib. Kata-kata pertama yang diucapkan Kristus dari salib. Hal pertama yang ia pilih untuk katakan saat tangannya dipaku dan paru-parunya dipenuhi cairan adalah, "Bapa, ampunilah mereka." Ampuni, bukan setelah kebangkitan, bukan ketika rasa sakit telah berakhir di tengah momen terburuk dalam sejarah manusia dengan darah masih mengalir di wajahnya. Pengampunan. Jika Anda memasuki Pekan Suci masih menggenggam kepahitan itu,
Anda sedang berjalan ke arah yang berlawanan dari Kalvari. Hal keenam yang tidak boleh Anda lakukan selama pekan suci adalah mengabaikan permenungan sengsara Kristus. Ini terdengar jelas. Tentu saja Anda akan memikirkan sengsara itu. Anda akan berada di misa. Anda akan mendengar bacaan. Anda akan melihat imam berbaring telungkup pada Jumat Agung. Anda akan dikelilingi oleh semua itu. Tetapi ada perbedaan antara dikelilingi oleh sesuatu dan masuk ke dalamnya. Padre Pio tidak hanya menghadiri jalan salib, ia menjalaninya. Ada kesaksian dari para biarawan di San Giovanni Rotondo yang melihatnya berdoa. Jalan salib sendirian dalam kegelapan berpindah dari satu perhentian ke perhentian lain dengan sangat lambat hingga memakan waktu berjam-jam. Dan pada perhentian tertentu, Yesus jatuh yang ketiga. Penyaliban, kematian, ia akan berhenti sepenuhnya. Wajahnya berubah, napasnya berubah. Ia tidak sedang mengingat sebuah peristiwa dari 2000 tahun yang lalu. Ia berada di sana. Itulah arti sebenarnya dari permenungan sengsara. Anda tidak membutuhkan penglihatan. Anda tidak membutuhkan pengalaman mistik. Anda membutuhkan 10 menit, hanya 10 menit tanpa gangguan di mana Anda duduk dengan satu adegan dan membiarkannya menjadi nyata. Bukan gambaran yang dilembutkan, tetapi yang nyata. Lututnya menghantam batu di Getsemani, bukan lembut, tetapi keras. Suaranya tajam dalam keheningan. Keringat seperti tetesan darah mengalir di lehernya ke tanah. Dingin taman itu. Bau pohon zaitun, suara napasnya sendiri yang semakin pendek ketika beban dari apa yang akan datang menekannya seperti sesuatu yang nyata secara fisik. Dan kemudian suara obor, langkah kaki, sebuah suara yang familiar. Yudas, orang yang telah berjalan bersamanya selama 3 tahun, yang telah melihat orang buta melihat dan orang mati bangkit, yang duduk di meja itu hanya beberapa jam sebelumnya, berbagi roti dari tangan yang sama yang akan dikhianati. Yudas mendekatinya dalam kegelapan dan menciumnya, hangat, akrab, seperti sapaan biasa. Itulah momen ketika para prajurit menangkapnya. Duduklah dengan adegan itu, semuanya. Karena ciuman Yudas bukanlah kejahatan kuno. Itu diulang setiap kali jiwa yang telah dibaptis memasuki pekan suci dan tidak merasakan apa-apa. Biarkan itu sedikit menyakitkan. Karena jika sengsara itu tidak menuntut apapun dari Anda secara emosional selama 7 hari ini, sesuatu di dalam diri Anda telah menjadi sangat mati rasa. Dan mati rasa bukanlah damai. Mati rasa adalah bahaya. Sekarang hal ketujuh, yang paling berat, hal yang dikatakan Padre Pio sebagai luka terdalam yang dapat diberikan jiwa kepada Kristus selama pekan suci. Ketidakpedulian, bukan kebencian, bukan ejekan, bahkan bukan pengkhianatan Yudas yang setidaknya membutuhkan niat, membutuhkan pilihan, membutuhkan kesadaran akan apa yang diserahkan. Ketidakpedulian tidak membutuhkan apapun. Ketidakpedulian hanya melihat, mengangguk, pulang tanpa perubahan. Para prajurit yang memaku pakunya tahu mereka sedang melakukan sesuatu. Pilatus mencuci tangannya karena ia tahu persis siapa yang ia hukum. Bahkan Yudas hancur, ngeri atas apa yang telah ia lakukan, melemparkan koin perak itu kembali ke lantai bait Allah, dan pergi mengakhiri hidupnya karena ia tidak dapat hidup dengan beban pengkhianatannya. Tidak satu pun dari mereka yang tidak peduli. Tetapi umat Katolik yang suam-suam kuku, yang menghadiri misa setiap minggu, yang mengetahui semua doa, yang tidak akan pernah melakukan dosa besar, jiwa itu dapat menjalani seluruh trihari suci dan keluar tetap dingin seperti saat ia masuk. Padre Pio menangis atas hal ini lebih dari dosa apapun yang ia dengar di ruang pengakuan.
Ia berkata, jiwa-jiwa yang paling membuatku berduka bukanlah para pendosa besar. Mereka tahu apa yang telah mereka lakukan. Mereka dapat dibawa kembali. Jiwa-jiwa yang menakutkanku adalah yang suam-suam kuku, yang telah dibaptis, diteguhkan, yang menerima komuni, yang menghadiri misa, yang tidak pernah melakukan dosa berat dalam arti yang jelas, dan yang tidak merasakan apa-apa untuk Kristus disalib. Itulah hal ketujuh, dan itu jauh lebih umum daripada yang ingin kita akui. Anda bisa berada di gereja setiap minggu, aplikasi Rosario di ponsel Anda, mengetahui setiap kalimat dari setiap doa, dan tetap sepenuhnya beku secara rohani menjalani tindakan suci dengan hati yang tidak bergerak selama bertahun-tahun. Pekan suci adalah obatnya, tetapi hanya jika Anda membiarkannya. Pertanyaannya bukan apakah Anda akan menghadiri pekan suci. Pertanyaannya adalah apakah pekan suci akan menyentuh Anda. Apakah Anda akan membiarkan 7 hari itu membuka sesuatu di dalam diri Anda yang telah tertutup rapat untuk waktu yang lama? Padre Pio percaya itu mungkin. Itulah mengapa ia memperingatkan dengan sangat mendesak bukan untuk menghukum, tetapi karena ia telah melihat dengan matanya sendiri seperti apa jiwa ketika akhirnya benar-benar menyerahkan diri pada beratnya salib. Itu adalah hal paling indah di dunia. Sebelum saya menutup renungan ini, ingatlah akan hal ini. Lazarus telah mati selama 4 hari, bukan jam, tetapi hari. Batu itu telah tertutup, bau sudah ada. Marta mengatakannya dengan jelas, Tuhan, ia sudah berbau. Tidak ada skenario medis di mana pria itu berjalan keluar dari kubur itu. Dan Yesus menangis, bukan karena ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan, tetapi karena kesedihan orang-orang yang ia kasihi itu nyata baginya. Rasa sakit, mereka bukan sesuatu yang ia lewati dalam perjalanan menuju mukjizat. Ia berhenti. Ia berdiri diam. Ia membiarkan beban kesedihan manusia jatuh sepenuhnya ke atasnya. Dan kemudian ia memanggil Lazarus keluar dari kegelapan. Itulah yang ia coba lakukan dengan Anda sekarang. 6 hari sebelum Minggu Palma. Kehidupan rohani Anda mungkin terasa seperti telah tertutup dalam kubur untuk beberapa waktu. Devosi menjadi dingin. Doa menjadi lemah. Apa yang pernah Anda rasakan? Pada suatu saat dalam sakramen Krisma, dalam retret, dalam momen berlutut ketika Anda tahu Tuhan itu nyata. Api itu mungkin terasa sangat jauh sekarang. Ia dapat memanggil Anda keluar dari itu, tetapi Anda harus bersedia mendengar nama Anda dipanggil olehnya. 7 peringatan dari Padre Pio bukanlah penghukuman. Itu adalah undangan. Masing-masing adalah sebuah pintu. Ruang pengakuan, rosario yang didoakan dengan hati Anda, keheningan yang Anda hindari, puasa yang menuntut sesuatu, nama yang perlu Anda ampuni, 10 menit yang Anda berikan untuk sengsara, penyerahan ketidakpedulian Anda. Masuklah melalui pintu-pintu itu dan semuanya mengarah ke tempat yang sama. Minggu Paskah, kubur yang kosong, kain kafan yang terlipat, pagi yang tak tertahankan, yang membelah dunia, yang menghancurkan kematian ketika semuanya berubah selamanya. Pagi itu tinggal 6 hari lagi. Jangan sia-siakan perjalanan menuju ke sana. Padre Pio berdoa 1 kalimat setiap pagi sebelum misa. Kalimat yang menggambarkan seluruh imamatnya. Ia berdoa dengan tangan berdarahnya terkatup, matanya tertutup, suaranya hampir seperti bisikan, tinggallah bersamaku Tuhan. Karena tanpa Engkau aku bukan apa-apa. Tanpa Engkau aku jatuh. Tanpa Engkau aku tersesat dalam kegelapan. Itulah doa seorang pria yang memahami pekan suci. Sekarang pergilah mengaku dosa. Doakan rosario Anda dengan sepenuh hati. Berpuasalah pada Jumat Agung sampai Anda merasakannya.
Ampuni orang yang namanya baru saja muncul di pikiran Anda. Anda tahu persis siapa itu. Duduklah dengan sengsara itu selama 10 menit dalam keheningan dan biarkan itu menuntut sesuatu dalam diri Anda. Bawalah semuanya, semua dingin Anda, semua jarak Anda, semua mati rasa Anda. Letakkan semuanya di kaki salib. Padre Pio akan mendoakan Anda. Jika video ini membuka sesuatu dalam diri Anda, sebuah keyakinan, sebuah kesadaran, sebuah kerinduan yang sudah lama tidak Anda rasakan, bagikan sekarang sebelum Anda lanjut melihat yang lain. Saat Anda membagikan video ini, mungkin menjadi alarm yang membangunkan jiwa yang telah tertidur. Jangan tunda lagi. Pekan suci sudah di depan mata. Dan setiap detiknya adalah panggilan. Panggilan untuk kembali, untuk berlutut di hadapan salib, untuk membiarkan hati yang keras dilunakkan oleh kasih yang telah terluka bagi Anda. Jangan biarkan 7 hari ini berlalu seperti minggu-minggu lainnya. Jangan masuk sebagai penonton yang hanya melihat dari jauh. Masuklah sebagai jiwa yang haus, yang rindu disentuh, yang siap diubah, meskipun itu menyakitkan. Jika ada sesuatu di dalam diri Anda yang masih tertutup, biarkan pekan suci membukanya. Jika ada luka, biarkan Kristus menyentuhnya. Jika ada dosa, bawalah itu ke dalam terang, dan biarkan rahmat bekerja. Karena di ujung jalan ini bukan hanya salib, tetapi juga kebangkitan. Bukan hanya penderitaan, tetapi kemuliaan. Bukan hanya kematian, tetapi hidup yang baru. Semoga ketika fajar Paskah tiba, Anda tidak lagi berdiri sebagai orang yang sama, tetapi sebagai jiwa yang telah dibersihkan, diperbarui, dan disentuh oleh kasih Kristus yang hidup. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.